Dan kongres yang ke-14 ini adalah Kongres Partai Komunis Yugoslavia yang terakhir di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama kemarin kita udah bercerita tentang cara-cara yang dilakukan Slobodan untuk menyingkirkan lawan politiknya, salah satunya Azam Plasi. Nah, di video part kedua ini kita akan membahas tentang dampak dari hal tersebut. Yang mana dampak pertama adalah dilakukannya aksi demonstrasi oleh masyarakat Albania yang tinggal di Kosovo, yang diawali dengan aksi mogok makan yang dilakukan oleh para pekerja tambang di sana. Aksi tersebut pun mendapatkan simpati dari lapisan masyarakat lainnya, terutama para pekerja pabrik, kantoran, dan mahasiswa. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 1989, mereka melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di ibu kota Kosovo, Pristina. Untuk meredam aksi pun, Azam turun kepada demonstran dan berbicara di hadapan mereka seperti ini. Kalau kalian mau mendukungku, kurang lebih seperti itu artinya. Cara mendukungku adalah dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan antar etnis Serbia dan Albania. Nah, setelah aksi demonstrasi itu pun lantas malamnya Slobodan Milosevic menelepon Azam dan menuduh Azam sebagai dalang di balik aksi demonstrasi yang terjadi di Kosovo. Tentu saja Azam menolak, karena memang bukan dia pelakunya. Lalu, untuk mengatasi demonstrasi tersebut, Slobodan Milosevic memobilisasi masyarakat Serbia yang tinggal di Kosovo untuk bergerak menuju ibu kota Yugoslavia, Belgrad, untuk melakukan demonstrasi tandingan. Para demonstran tersebut diangkut ke Belgrad dengan menggunakan kereta api dengan hanya diberi makan gratis dan minum gratis. Lantas mereka pun melakukan aksinya di depan istana kepresidenan, dan disitulah kesempatan Slobodan Milosevic beraksi kembali. Slobodan meminta kepada presiden Yugoslavia ketika itu, yang bernama Raif Dizdarovic, meminta kepada beliau agar segera digunakan kekuatan militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Kosovo. Namun, segala bentuk penggunaan kekuatan militer tentu harus mendapat persetujuan dari ke-8 anggota presidium lainnya. Maka dikumpulkanlah ke-8 orang ini dari Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Serbia sendiri, Montenegro, Makedonia, dan Kosovo serta Vojvodina. Akhirnya mereka berkumpul di situ, mereka bahas gimana nih, kurang lebih ya, gimana nih kita pakai militer apa enggak nih. Nah, keputusan dari hasil pertemuan itu adalah mayoritas para anggota presiden tidak menyetujui penggunaan kekuatan militer di sana, sebab ini bukan merupakan aksi separatisme menurut mereka. Salah satu yang berpikiran demikian adalah Pak Milan Kucan, yang merupakan presiden Slovenia ketika itu. Beliau beranggapan apa yang terjadi di Kosovo bukan tidak mungkin juga terjadi di negaranya atau di Slovenia. Maka dari itu, sekembalinya mereka dari pertemuan tersebut, Pak Milan Kucan pun berbicara di hadapan para anggota parlemennya. Beliau berkata seperti ini. Da se v starem trgu ne brani le pravica tamkajšnjih rudarjev, ne le pravica albanske narodnosti in avtonomnosti Kosova, ampak se brani avnojska Jugoslavija in enakopraven položaj vsake, tudi Slovenske republike in naroda v njej. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Albania di Kosovo sekarang ini adalah bukan merupakan aksi separatisme, melainkan aksi untuk mempertahankan status otonomi di negara mereka. Hal itu mereka lakukan adalah demi untuk melindungi Yugoslavia sendiri. Berarti termasuk melindungi Slovenia, begitulah kurang lebih artinya. Nah, pidato beliau ini lantas disiarkan ke seluruh Yugoslavia, hingga menyebabkan masyarakat Serbia yang tinggal di Belgrad sendiri merasa marah kepada Presiden Slovenia dan Presiden Kroasia. Lantas, di esokan harinya setelah pidato itu disiarkan di TV, massa yang tadinya hanya dari Kosovo yang hanya sedikit itu bertambah banyak ratusan kali lipat dan mengepung ibu kota Belgrad. Nah, inilah yang digunakan oleh Slobodan untuk kembali meminta kepada presiden Yugoslavia ketika itu menggunakan atau diberikan hak
menggunakan kekuatan militer. Namun kali ini suasananya beda. Kalau yang pertama, penggunaan kekuatan militer harus disetujui oleh ke-8 orang anggota presidium. Nah, kali ini dengan hanya menetapkan situasi negara dalam keadaan darurat, maka penggunaan kekuatan militer pun adalah sah tanpa harus menunggu persetujuan ke-8 orang tersebut. Nah, akhirnya apa yang ditunggu-tunggu pun tercapai. Slobodan mendapat hak untuk menggunakan kekuatan militer, tapi kekuatan militer yang diberikan kepadanya tidak lantas ia gunakan untuk mengamankan ibu kota Belgrade, namun ia gunakan itu untuk menertibkan keadaan di Kosovo. Lah, jadi gimana para demonstran yang ada di Belgrade? Mereka bubar sendiri. Oke, itulah kejadian di Kosovo. Dan akhirnya para demonstran Kosovo pun dibubarkan. Dan para pekerja tambang yang mogok itu ada kurang lebih 180 orang dilarikan ke rumah sakit. Dan Azam Plasi pun yang tadinya tidak ditangkap jadi ditangkap. Begitulah di Kosovo. Kita beralih ke Slovenia. Perlu abang kakak ketahui bahwasanya semenjak wafatnya Presiden Josip Broz Tito Yugoslavia, Slovenia mengalami perubahan besar-besaran. Dari tadinya yang berhaluan komunis, kini mereka perlahan tapi pasti bergerak menuju ke kapitalis. Hal ini disebabkan bermunculannya banyak media-media cetak yang mempromosikan sistem pemerintahan liberal atau kapital. Nah, di dekade era tahun 80-an awal, kebebasan pers yang selama ini adalah sangat tabu di negara komunis sudah mulai diperlonggar, sudah mulai diberikan di Slovenia. Ada 2 diantaranya media cetak yang terkenal ketika itu, yaitu Novo Review dan Mladina. Novo Review itu atau New Review kita bilang biar gampang penyebutannya, lebih mengarahkan pada pembacanya untuk memahami bahwasanya ada perbedaan yang besar antara komunis dan kapitalis atau demokrasi kita bilang. Yang mana majalah New Review ini berusaha memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwasanya demokrasi itu saat ini adalah merupakan jalan terbaik bagi Slovenia. Hingga pada akhirnya di tahun 1987 salah satu artikel majalah New Review itu menerbitkan tentang wacana kemerdekaan untuk negara Slovenia. Dan masyarakat pun perlahan mulai menunjukkan rasa nasionalisme Slovenianya. Nah, kembali ke tahun 1989. Di tahun 1989 di pertengahan, majalah Mladina menerbitkan satu artikel yang isinya merupakan dokumen rahasia Partai Komunis Yugoslavia dengan Presiden Kucan. Di dokumen itu diceritakan tentang isu-isu seperti Mladina adalah agen CIA dan sebagainya. Nah, akibat dari diterbitkannya artikel rahasia tersebut, kontributor majalah Mladina pun langsung ditangkap oleh pihak militer. Namun, masyarakat Slovenia melakukan aksi demonstrasi besar untuk menuntut beliau dibebaskan kembali dan akhirnya bebas. Nah, melihat aksi demonstrasi dan diterbitkannya artikel rahasia ini, maka Presiden Slobodan Milošević pun berusaha untuk menangkap Pak Milan Kucan. Cara yang sama pun digunakan ketika di Kosovo, yakni dengan mengorganisir dan memobilisasi massa dari Kosovo, yakni orang-orang Serbia dari Kosovo, untuk bergerak menuju Slovenia seperti di video berikut ini. Miting istine i solidarnosti održat će se 1. decembra 1989. godine na glavnom trgu u Ljubljani sa početkom u 12 časova. Nah, mereka mau dimobilisasi atau mau digerakkan menuju Slovenia untuk berdemonstrasi. Namun, ketika itu setiap yang mau menuju Slovenia melalui darat harus melewati Kroasia karena memang itu satu-satunya jalan. Nah, karena Slovenia Kroasia ini kompak, Kroasia pun akhirnya dengan polisi dalam negerinya menghentikan gerakan para demonstran dengan memblokade jalan sehingga mereka tidak jadi sampai ke Slovenia dan demonstrasi pun gagal. Lantas, demonstrasi yang gagal itu membuat Slobodan semakin mencari-cari cara untuk tetap menjatuhkan Milan Kucan.
Hingga akhirnya mulai dari pertengahan sampai akhir Desember, Milan Kucan pun terus-terusan dirongrong sama Slobodan. Salah satunya adalah menggerakkan etnis-etnis Serbia yang tinggal di Slovenia untuk berdemonstrasi. Tapi berhubung karena jumlahnya yang sangat sedikit, maka hal itu pun mustahil. Itu kondisi di Slovenia. Kita masuk tahun 1990. Di awal tahun 1990, tepatnya tanggal 20, 21, 22 Januari 1990, Partai Komunis Yugoslavia mengadakan kongres luar biasa yang ke-14. Kongres ini dihadiri oleh 1.600-an delegasi yang mewakili masing-masing apa yang mereka wakili. Di pertemuan ini terjadi pembahasan alot, terutama antara Slovenia dan Serbia. Slovenia ingin mengamandemen konstitusi mereka dan menjadikan Yugoslavia menjadi lebih longgar lagi, seperti bentuk konfederasi. Sedangkan Serbia kebalikannya, ingin menjadikan Yugoslavia itu menjadi lebih ketat lagi atau sentralisasi. Nah, Slovenia dan Serbia sama-sama mengeluarkan argumen-argumen yang mereka anggap itu baik. Tapi di antara kedua ini pun saling tolak-menolak usulan. Slovenia menolak usulan dari Serbia untuk mensentralisasi, sedangkan Serbia begitu juga menolak usulan dari Slovenia untuk lebih longgar, membentuk negara seperti konfederasi. Nah, tolak-tolakan usulan ini menyebabkan pada akhirnya Slovenia walk out dari Kongres. Walk out-nya Slovenia dari Kongres ini tentu adalah suatu petaka besar bagi Slobodan, karena tidak akan diambil suatu keputusan apapun dalam satu Kongres apabila anggota delegasi tidak memenuhi quorum. Nah, untuk itu Slobodan pun berbicara dengan perwakilan dari Kroasia. Mau nggak dia bantu nih, gimana caranya? Yuk, atau kita lanjutkan aja Kongres ini. Nah, ketika Slobodan ingin berencana melanjutkan Kongres, perwakilan atau delegasi dari Kroasia menolak. Sebab mereka menganggap bahwasanya ini Kongres ini sengaja dipaksakan. Nah, terjadilah negosiasi ini antara Slobodan dengan perwakilan dari Kroasia. Yang akhirnya Kroasia pun mengusulkan kalau ingin Kongres ini dilanjutkan, maka si Slobodan harus berusaha untuk menarik Slovenia kembali ke Kongres, dan itu pun tidak dilakukan. Hingga pada akhirnya Kongres luar biasa atau Kongres yang ke-14 di Januari 1990 ini tidak menghasilkan satu keputusan apapun dan selesai begitu saja tanpa dilakukan acara penutupan. Dan Kongres yang ke-14 ini adalah Kongres Partai Komunis Yugoslavia yang terakhir di dunia. Sebab setelah itu tidak ada lagi yang namanya Yugoslavia, alias mereka bubar. Kita masuk ke Kroasia. Keadaan di Kroasia setelah Kongres lebih rumit lagi. Perlu teman-teman ketahui, sebelum diadakannya Kongres, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1989, Partai Komunis Yugoslavia mengamandemen peraturan atau konstitusi mereka. Jadi, Partai Komunis Kroasia meloloskan peraturan yang menyatakan bahwa pemilu yang akan diadakan tahun depan atau tahun 1990 dapat diikuti oleh lebih dari satu partai atau pemilunya itu multipartai. Oleh sebab itu, maka banyak bermunculan partai-partai politik baru selain Partai Komunis di Kroasia. Salah satunya adalah partai yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Franjo Tuđman. Dan qadarullah pada tahun 1990 itu ketika diadakan pemilu, Franjo Tuđman memenangkan pemilu. Ironinya, Partai Komunis yang mengamandemen konstitusi malah tidak berhasil menjadi pemenang, padahal mereka yang meloloskan peraturan tersebut. Tapi mereka yang tidak populer di mata masyarakat. Dengan terpilihnya Franjo Tuđman sebagai presiden Kroasia pada ketika itu, membuat masyarakat etnis Serbia yang tinggal di Kroasia menjadi tidak senang. Sebab apa? Sebab masyarakat Serbia yang tinggal di Kroasia menganggap Franjo Tuđman sebagai fasis, sehingga mereka melakukan mogok, terutama para polisinya. Dan mogok inilah yang merupakan awal yang paling dekat kepada perang Yugoslavia 1990 hingga 1995. Bagaimana jalannya perangnya? Akan kita lanjut di video selanjutnya. Untuk video part kedua kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jika teman-teman menganggap video ini berguna, mohon bantuan subscribe-nya dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tombol loncengnya dan berikan komentar-komentar yang membangun di bawah. Apabila teman-teman melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui.
Demikianlah video part kedua kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.